Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tentang kajian ilmu tafsir yang telah kita bahas pada perkuliahan-perkuliahan online. Kita langsung saja kepada materi dan slide-nya. Pada pertemuan kali ini, dalam video ini kita akan membahas tentang tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Apa itu yang dimaksud dengan tafsir Quran bil Quran? Dan bagaimana prakteknya di dalam penafsiran. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung bahas, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe channelnya dan di komentari dan di share ya. Terima kasih. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah tafsir, kaidah takwil dan kaidah terjemah. Di mana kaidah tiga kaidah ini adalah merupakan pintu utama kita untuk dalam mempraktekkan penafsiran ayat. Kita harus mengetahui kaidah tafsir, takwil dan terjemah. Tapi sebelum kita masuk kepada materi inti kita, kita harus mengetahui juga ya bahwa di antara ya, tata cara sistematika urutan dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa step-step ya, langkah-langkahnya ya, agar penafsiran yang kita dapatkan itu penafsiran yang baik. Yang pertama adalah menerjemahkan ayat. Ya, setelah kita mendapatkan ayatnya, kita terjemahkan ayat. Seperti telah kita sampaikan tadi, bahwa yang dimaksud dengan terjemah, ya, seperti yang kita jelaskan pada video sebelumnya, terjemah itu kan memindahkan suatu teks dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Memindahkan suatu kata dari satu bahasa ke bahasa tujuan. Nah, kita harus memindahkan dulu teks ayatnya ke bahasa Indonesia. Setelah kita terjemahkan, baru kita kutip asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul ini adalah peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat. Ya, ada enggak peristiwanya? Gitu. Dan tidak semua ayat ini yang punya asbabun nuzul. Ya, ada beberapa ayat yang memiliki ceritanya. Ya. Misalnya tentang surat Al-Alaq ya, surat yang pertama turun. Ayat yang pertama, wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan peristiwanya ada tuh. Peristiwanya Nabi ber apa ber bertahanus di Gua Hira. Nah, di sana Nabi minta wahyu dan tidak beberapa lama datanglah malaikat Jibril dan menyuruh Nabi itu membaca Iqra. Tapi Nabi nggak pandai membaca, maka mengatakan ma ana biqari. Saya tidak pandai membaca. Diulang lagi Iqra. Dijawab lagi ma ana biqari sampai akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang bunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Nah, itu di antara contoh ayat yang punya asbabun nuzul. Tapi tidak semua seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua ayat yang memiliki asbabun nuzul. Ada kalanya ayat itu tiba-tiba saja turun gitu. Ketika Nabi berbincang-bincang dengan sahabat, tiba-tiba turun ayat. Nah, itu tidak punya asbabun nuzul, tidak punya latar belakang peristiwa. Ya. Kemudian setelah mengutip asbabun nuzul, kita jelaskan mufradat atau kosakata pentingnya. Tidak semua kosakatanya ya, tapi kata-kata penting yang kira-kira menjadi inti daripada ayat ini. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini kita lihat apa intinya. Oh, rupanya ayat ini bercerita tentang membaca. Maka kita tafsirkan, kita jelaskan mufradat Iqra di sini. Iqra ini apa asal katanya? Qara'a, artinya apa? Membaca. Di dalam ayat ini bentuknya sebagai apa? Sebagai kata perintah, fi'il amar. Apa intinya di sini? Bahwasanya di sini yang diperintahkan itu Nabi, tapi secara tidak langsung meskipun yang diperintahkan itu Nabi untuk membaca ayat, tapi itu juga termasuk kepada umatnya Nabi. Karena umat Nabi Muhammad harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, itu kajian mufradatnya nama itu. Menjelaskan satu kata penting dalam ayat agar kita bisa menjelaskan, oh begini konteks ayatnya. Konteks ayatnya adalah semuanya kita harus membaca. Semuanya kita harus belajar. Membaca, belajar.
Nah, itu contohnya menjelaskan mufradat. Kemudian setelah kita beberapa mufradat kita jelaskan, maka baru kita kutip beberapa penjelasan terkait ayat ini. Ada kalanya dari ayat Al-Quran yang disebut dengan tafsir Quran bil Quran yang pada pertemuan ini kan kita bahas. Ada kalanya kita kutip penafsiran dengan mengutip hadis Nabi. Ada kalanya dengan perkataan sahabat, ada kalanya dengan perkataan tabi'in, dan ada kalanya dengan menganalisis dengan analisis akal kita sendiri. Baik, tanpa berlama-lama, langsung kepada pembahasan inti pengertian tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, pengertian tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Apa itu yang dimaksud dengan tafsir Quran dengan Al-Quran? Yaitu usaha menafsirkan ayat Al-Quran dengan menelusuri berbagai macam ayat yang terindikasi menjelaskan suatu lafaz yang tidak diketahui maknanya atau belum jelas. Nah, jadi ada beberapa kata yang kira-kira kita butuh penjelasannya. Maka kita telusuri kira-kira ayatnya gitu ya. Ada nggak yang menjelaskan kata ini? Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Nah, maka kita bertanya, apa itu hari pembalasan? Kapan terjadinya hari pembalasan? Dan bagaimana bentuk dan kejadian di hari pembalasan itu? Maka ayat ini, kata Yaumiddin ini, dijelaskan oleh surat Al-Infitar ayat 19. Yang dimaksud dengan hari pembalasan itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari ketika seseorang tidak bisa menolong orang lain dan segala urusannya tergantung pada kekuasaan Allah. Artinya di sini apa? Artinya kita di sini kita lihat kata yaumuddin di dalam ayat yang keempat surah Al-Fatihah dijelaskan oleh ayat ke-19 dari surah Al-Infitar. Yaumuddin ini artinya adalah hari kiamat, ya, hari di mana orang tidak bisa menolong orang lain meskipun di dunia dia punya jabatan, dia punya tentara, dia punya kekuasaan, punya anggota, punya uang, punya apalah namanya kepopuleran ya. Tapi nanti di akhirat nggak berguna lagi. Oh saya presiden Indonesia, nggak bisa. Oh saya artis terkenal, follower saya, subscriber saya banyak, nggak bisa. Nggak ada yang bisa nolong pada hari kiamat nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan yaumiddin. Maka penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran adalah bentuk tafsir yang tertinggi ya. Kenapa dikatakan tafsir Al-Quran itu sebagai bentuk tafsir yang tertinggi? Alasannya ada dua sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sumber berita yang paling benar, yang tidak mungkin tercampur perkara batil dari dalam ayat tersebut. Nah, jadi itu diantaranya yang pertama ya. Dikatakan tafsir Quran bil Quran sebagai tafsir yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling levelnya paling teratas, karena ya sumber beritanya dari Allah. Ya, tentu Allah nggak mungkin berkata bohong kan. Pasti yang disampaikannya betul, benar. Ya, nggak ada dicampur dengan perkara-perkara yang batil. Hari ini orang kan kadang-kadang menyampaikan berita, kalau beritanya itu menguntungkan dirinya, maka dia sampaikan dengan sebenarnya. Tapi kalau tidak menguntungkan dirinya, akhirnya ada-ada saja yang dia tutupi. Ya kan? Nah, itu kelemahan dari manusia. Tapi kalau dari Allah pasti semuanya apa adanya. Kisah Fir'aun, kisah Qarun itu memang betul-betul terjadi. Gitu. Bagaimana Fir'aun itu tenggelam di dalam Laut Merah memang pasti ada. Tidak ada yang bisa membantah kalau Allah yang menyampaikan berita. Kemudian yang kedua alasan tafsir Quran bil Quran disebut dengan tafsir yang tertinggi adalah karena Allah yang paling mengetahui maksud ayat. Ya, yang Al-Quran itu kan firman Allah, perkataan Allah. Tentu Allah yang lebih mengetahui tentang perkataannya. Ya, nggak mungkin orang lain. Nah, maka itulah alasan kenapa tafsir Quran dengan Al-Quran itu yang paling tinggi. Oke, sekarang kita lihat dalil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kenapa kita menggunakan kaidah ini di dalam menafsirkan ayat? Ada dalilnya, ada sandarannya, ada payung hukumnya ada gitu ya. Nah, biar kita bisa mempraktekkan ini, ada payung hukumnya, ada alasannya ada gitu ya. Alasannya apa? Ketika di dalam surah Al-An'am ayat 82, Nabi membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin
ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ketika Nabi membaca ayat, orang-orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukan iman mereka dengan syirik atau dengan kezaliman ya. Mereka itulah orang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Maka para sahabat banyak yang cemas mendengarkan ayat Nabi membaca ayat ini. Ya. Kenapa? Karena pasti semua orang pernah melakukan kezaliman katanya mereka. Akan tetapi Nabi menenangkan mereka, menjelaskan makna dari kata zalim di sini ternyata adalah di dalam surat Al-Luqman ayat 13. Nabi mengutip ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ternyata kata zalim dalam ayat ini ya dijelaskan di dalam surah Al-Luqman ayat 13 seperti yang dipraktekkan oleh Nabi, penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini. Maka berdasarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya. Berdasarkan hadis ini para ulama salaf sangat memperhatikan metode ini, yaitu Abdurrahman bin Zahid bin Aslam sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muhammad bin Islam As-Sunai ya, Sunani, dan lebih jelas lagi dalam kitab Adwaul Bayan fi Idahi Al-Qur'an bi Al-Qur'an yang ditulis oleh Asy-Syinkiti. Ini contoh kitab tafsir yang paling banyak mengutip ayat Al-Qur'an dalam penafsirannya. Nah, ini bagus ini. Oke, kita lanjutkan kepada bagaimana cara kita mengetahui tafsir Quran bil Quran. Bagaimana cara kita bisa mencari sumber tafsir Quran itu dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah caranya dengan hadis Nabi. Ya, kita lihat hadis Nabi. Ada enggak hadis Nabi yang kita dapatkan yang menjelaskan ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain? Ada enggak? Nah, tentunya yang ini tadi ya, yang dari hadis Nabi ini, dari hadis Nabi ini. Nah, surat Al-An'am ayat 82 ini itu didapat penafsiran ayat yang lainnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Dari mana kita bisa mendapatkan hadis Nabi? Ya, kita lihat aja di dalam kitab-kitab hadis. Kitab hadis itu kan yang paling tinggi itu kan biasanya yang populer kan hadis Bukhari. Sahih Bukhari ya. Di bawah itu Sahih Muslim. Di bawah itu adalah Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i ya, atau Muwatta Imam Malik. Itu urutan-urutannya. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada dari hadis Nabi, kita bisa menggunakan metode bayan mantuk bil mantuk. Apa itu bayan mantuk bil mantuk? Nah, ini perlu kita jelaskan ya. Bayan mantuk bil mantuk ini mana dia? Bayan mantuk bil mantuk ini ya, penjelasannya itu langsung terdapat dalam ayat yang sama gitu, dalam surat yang sama gitu. Dekat tempatnya gitu. Itu mantuk bil mantuk. Ya. Sebentar, kita lihat dulu penjelasannya. Ya, yang dimaksud dengan mantuk bil mantuk di sini adalah ketika kita bisa melihat ya, penjelasan ayat itu terdapat di dalam ayat berikutnya gitu, atau dekat tempatnya gitu, dengan lafaz yang kita pahami itu. Nah, di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi mantuk itu adalah ketika penjelasan kata itu dijelaskan oleh ayat berikutnya. Jadi tempatnya itu jelas di penyebutannya. Nah, contohnya dalam penjelasan surah Al-Maidah ayat 1 yang bunyi ma yusla alaikum illa. Pada ayat tersebut dijelaskan dengan ayat selanjutnya yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyi sebagai berikut, hurimat alaikumul maitah. Artinya seperti yang dijelaskan, ada makanan yang diharamkan memakannya di dalam surah Al-Maidah ayat 1. Apa yang diharamkan dijelaskan oleh Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitah. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Nah, jadi yang diharamkan memakannya itu diantaranya dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3, yaitunya bangkai. Nah, itu dijelaskan dalam tempatnya jelas, dijelaskan dalam ayat berikutnya jelas, penyebutan kata yang diharamkan itu jelas juga gitu ya.
Kemudian bayan mantuk dengan mafhum. Ya, contohnya dalam pembahasan ini adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huriman 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih." Ini maknanya jelas, tegas, ya. Artinya tegas gitu ya, jelas. Gitu. Tidak dikeragui gitu. Tapi mengenai darah misalnya, darah yang bagaimana itu diharamkan. Hal ini dijelaskan dalam surah An-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amuhu illa ayakuna maitatan aw dama masfuha aw lahma khinzir. Darah yang mengalir adalah mantuknya. Maksudnya yang diharamkan adalah darah yang mengalir itu. Mafhumnya adalah darah yang tidak mengalir tidak haram. Dengan demikian ayat ini menjelaskan surah Al-Maidah ayat 3 bahwa darah yang haram adalah darah yang mengalir, bukan yang tidak mengalir. Apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya di sini adalah kita memakan darah, nah tidak boleh. Ya. Atau misalnya kita menyentuh darah, ya batal wuduknya karena darah itu dan najis. Kemudian penjelasan mafhum dengan mafhum. Kalau kita lihat tadi bayan mantuk dengan mafhum, kalau ini penjelasan mafhum dengan mafhum. Ya. Contohnya dalam pembahasan ini adalah surah Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Ya. Yang dan dihalalkan bagi kamu untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik dari kalangan orang ahli kitab. Bentuk ayat ini adalah perempuan merdeka ahli kitab, boleh dinikahi. Mafhumnya adalah tentulah bahwa perempuan-perempuan budak ahli kitab non-muslim tidak boleh dinikahi. Firman itu dijelaskan oleh mafhum ayat berikutnya, surah An-Nisa ayat 25. Ternyata tempatnya tidak satu surat ya. Di dalam pembahasannya Al-Maidah ayat 5. Tapi penjelasan tafsirnya ada dalam surah An-Nisa ayat 25. Wa man lam yastati' minkum taulan, siapa yang di antara kamu yang tidak sanggup ya ayyang kihal muhsanat al-mu'minat, untuk menikahi perempuan-perempuan mukmin yang telah merdeka, famimma malakat aimanukum, maka boleh kamu menikahi budak-budak min fatayatikum, dari kalangan orang yang beriman. Mafhumnya adalah perempuan budak tidak beriman tidak boleh dinikahi. Dengan demikian ayat ini menjelaskan bahwasanya budak yang muslim saja yang boleh dinikahi. Nah, jadi itu diantara caranya. Ada yang langsung disebutkan, ada yang di tempat yang lain. Ya, maka tentu seorang yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ya harus banyak menghafal ayat. Makanya kita, misalnya saya dalam lomba tafsir Quran itu, nah itu sering, kalau dalam penilaiannya itu ada 50%, 50%. 50% menghafal Al-Quran dan 50% menafsirkan Al-Quran. Jadi orang yang kalau ingin menguasai metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu, maka dia harus banyak menghafal ayat. Nah, itu syarat utamanya ya. Kalau tidak banyak menghafal ayat, bagaimana kita cari tahu, oh ini penjelasan ayatnya? Kan sulit jadinya. Kecuali kalau kita punya sistem yang canggih ya, punya teknologi yang canggih mencarinya. Itu kan sekarang juga sudah ada ya. Tapi kan ini masih juga punya kekurangan. Tapi kalau orang yang menghafal Quran, dia akan tahu itu. Wah, di sini penjelasan ayatnya. Nah, saya tahu karena saya hafal ayatnya. Nah, jadi itulah diantara kajian kita dalam tafsir Quran di Al-Quran. Ya. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang paham, silakan dijapri saya di WhatsApp. Sudah ada nomornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.